Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Jidan Ahmad dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tugas tentang kasus terapan mekanika bahan defleksi balok yang diajar oleh dosen pengampu Bapak Mirza Abdillah Pratama. Di sini sebelum kita masuk ke topik yang akan dibahas, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu defleksi balok? Nah, balok akan mengalami defleksi akibat beban yang bekerja kepadanya. Nah, walaupun tegangan yang terjadi sudah memenuhi persyaratan nih, tapi tetap saja defleksi itu bisa terjadi pada balok dan diharapkan perhitungan yang dilakukan kepada perhitungan defleksi balok ini tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Karena takutnya defleksi balok yang berlebihan pada gedung dapat merusak komponen-komponen seperti peristisi dan kusen. Bahkan yang lebih parah bisa mengalami keretakan dan juga kerubuhan. Nah, di sini ada contoh ilustrasi tentang lendutan balok ini bisa terjadi. Nah, jika kita memberikan gaya P kepada balok, maka akan terjadi sebuah lendutan. Ini adalah nilai lendutannya ya, nilai lendutan pada balok, dan ini adalah lendutan baloknya. Ini ada contoh ilustrasi sederhana kenapa defleksi balok itu bisa terjadi. Karena diberi gaya tekan. Nah, di sini ada contoh studi kasus tentang defleksi balok ya. Nah, tadi kan kita udah ketahui ya, defleksi itu terjadi karena pembebanan yang terjadi di arah atas ataupun bawah. Ini bisa dari mana aja ya defleksi. Tapi arah atas dan bawah harus horizontal. Nah, yang menyebabkan terjadinya gaya tekan dan lendutan ke arah horizontal. Nah, di sini saya memberikan contoh studi kasus di kehidupan sehari-hari ini berbentuk jembatan. Nah, ini bisa berlaku pada sebuah jembatan kayu sederhana yang dilewati oleh seseorang. Nah, maka jembatan tersebut akan mengalami lendutan atau lengkungan ke arah bawah karena pembebanan yang dilakukan oleh objek yang melintas. Nah, semakin besar objek yang melintas, maka gaya dan tekanannya pun akan semakin besar. Dan tentu saja lendutannya semakin tinggi dan bisa berpotensi patah atau ambruk. Nah, jadi di sini jembatan kayu ini bisa disangkut pautkan dengan materi tentang lendutan balok ya. Karena memiliki definisi dan juga kasus yang sama. Kita langsung ke teorinya ya, tentang rumusnya. Di sini ada sebuah balok yang diberi beban W, beban merata W. Nah, di sini maka akan terjadi nilai lendutan. Ini DX ini adalah nilai lendutan. Ini ada lendutannya. Nah, maka di sini kita akan menghitung dari nilai DX tersebut dan juga P-nya. Ternyata lendutan balok ini memiliki hubungan dengan momen kurvatur dengan 1 per P sama dengan M per EI. Nah, biasanya untuk defleksi kecil itu berlaku hubungan 1P sama dengan D theta sama dengan DX sama dengan D kuadrat V per DX kuadrat. Nah, kita di sini menyimpulkan bahwa persamaan defleksi balok itu sama dengan D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per EI. Nah, kita langsung ke contoh perhitungan soalnya ya. Di sini kita punya contoh balok 2 tumpuan sederhana dengan beban rata W dengan EI yang konstan. Nah, kita pertama ini menggambarkan dulu kurva elastis balok dan sumbu koordinat arah X. Ini kan ada beban ya, W.
Berarti kan kita menggambarkan kurva elastis dulu ke sini. Nah, selanjutnya kita tentukan kondisi batas yang sendi A dan juga roll di B. Dengan A, yang A sama dengan X sama dengan 0, V sama dengan 0. Dan perletakan di roll B, X sama dengan L, V sama dengan 0. Selanjutnya adalah step selanjutnya adalah menghitung gaya dalam momen sebagai fungsi dari X. Di sini ada X, ada beban dari sendi A sama dengan WL bagi 2. Oh enggak, di sini karena baloknya itu diberi beban merata penuh, maka kita peroleh persamaan itu momen X sama dengan WL bagi 2 X min WX kuadrat per 2 sama dengan W bagi 2 LX min X kuadrat. Nah, selanjutnya kita udah menghitung momennya, kita langsung masuk ke rumus persamaan integrasi gandanya. Kan kita tadi udah peroleh rumus dari persamaan D kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per EI sama dengan 1W 1 per EI W per 2 LX min X kuadrat. Jadi bisa dibilang DX kuadrat V per DX kuadrat sama dengan M per EI sama dengan momen X. Yang ini. Nah, selanjutnya step selanjutnya adalah df per dx sama dengan w per 2ei integral lx min x kuadrat dx sama dengan w per 2ei dalam kurung lx kuadrat min 2 min x pangkat 3 x kubik per 3 tutup kurung tambah C1. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung V sama dengan W per 2EI dalam kurung LX kubik per 6 min X pangkat 4 per 12 dalam kurung tambah C1 X plus C2. Nah, ini tuh dari nilai yang ini ya, yang DX. Kita kan udah memperoleh nilai X kuadrat min X pangkat 3 yang ini. Nah, terus kita turunin nilainya pakai persamaan integrasi. Kita integralkan. Nah, diperoleh nilai ini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan nih hasilnya. V sama dengan W per 24EI dengan 2LX pangkat 3 min X4. Kita sederhanakan. Nah, ditambah CIX plus C2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dx, dv per dx, dan juga nilai v, nah kita buat, biar mudah kita buat persamaan 1 dan juga persamaan 2 ya, buat kedua nilai ini. dx per dv, ini persamaan 1, dan juga ini persamaan 2. Nah, selanjutnya kita menghitung defleksi pada titik yang ditinjau. Dengan di tengah bentang, sama dengan X sama dengan L bagi 2. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaannya dengan skema 0 W per 2EI L dibagi L dalam kurung L pangkat L bagi 2 pangkat 2 dibagi 2 min L bagi 2 pangkat 3 dibagi 3 dalam kurung min WL pangkat 3 per 24 EI. Terus persamaan yang ini kita jumlahkan, diperoleh hasil sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke persamaan selanjutnya, yang persamaan 2. Nah, dengan W per 24 EI, 2L dalam kurung L per 2 pangkat 3 min L
per 2 pangkat 4 dalam tutup kurung min L3 per 24 EI L bagi 2. Dengan V sama dengan W per 24 EI 3L pangkat 4. Nah ini per 16 min WL pangkat 3 per 24 EI L bagi 2. Ini setelah kita jumlahkan, kita peroleh hasil min 5 WL4 384 EI. Nah, ini karena arahnya ke bawah, karena ini negatif ya hasilnya, maka ini lendutannya ke arah bawah V-nya. Nah, tadi adalah contoh soalnya ya, tentang defleksi balok. Nah, di sini saya membuat kesimpulan. Defleksi terjadi karena beban dari atas dan terjadilah lendutan pada konstruksi. Dan perhitungan defleksi ini meminimalisir defleksi yang akan terjadi. Sebenarnya defleksi itu bakal tetap terjadi ya, mau sekecil apapun beban yang diberikan. Cuma kita di sini meminimalisir defleksi yang terjadi agar meminimalisir juga terjadinya kerusakan kepada sebuah konstruksi. Sekian presentasi tentang materi defleksi balok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.